pimpinan, para pembina, orang tua kita di Wanita Islam, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Hakim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir. Wassalatu wassalamu ala nabiyil basyirin nadhir wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa ukhrana ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak bersyukur, semakin banyak karunia Allah untuk kita semuanya. Di dunia Allah tambah nikmat-nikmat kita, kebaikan-kebaikan kita, keberkahan-keberkahan kita. Di yaumil qiyamah kelak kita disiapkan oleh Allah, insya Allah, kemuliaan-kemuliaan, nikmat-nikmat yang agung di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, manusia teladan sepanjang zaman dalam semua aspek kehidupan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha selalu mengikuti dan meneladani, termasuk pada pagi hari ini kita mengamalkan salah satu dari tuntunannya, bersilaturahim. Tuntunannya selalu menjaga keimanan dan ketakwaan. Tuntunannya adalah menggali nilai-nilai kebaikan dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Tuntunannya adalah bermajlis. Mudah-mudahan majlis kita dan seluruh yang kita jalankan dalam rangka mengikuti tuntunan Nabi, Allah balas di dunia dengan catatan-catatan amal soleh, dan Allah balas di yaumil qiyamah, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema akidah kita dan akhlak pada kesempatan pagi hari ini adalah kewajiban kita kepada Rasulullah. Ma aqidatuna bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajibul muslim wal muslimah nahwar Rasul. Apa kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah dalam berakidah kepada Rasul. Dianggap bab akidah kepada Allah selesai, dianggap. Sebelum ini kita bahas tentang Allah, Asmaul Husna, tentang af'al Allah, tentang ikhtiar manusia, tentang kesabaran, tentang kesyukuran. Itu kaitannya kewajiban kita kepada Allah. Sekarang kita beralih sedikit bagaimana akidah kita kepada Rasul. Karena umumnya ketika membahas akidah itu hanya untuk Allah. Padahal kita juga diwajibkan mengimani Rasul. Kalau diwajibkan mengimani Rasul, diwajibkan menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Rasul. Seperti keimanan kita kepada Allah, diwajibkan kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Ada kewajiban ibadah, kewajiban iman, kewajiban mengikuti semua perintah Allah, meninggalkan larangannya. Ini akidah kita kepada Allah. Demikian juga akidah kita kepada Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga punya kewajiban, yaitu beberapa kewajiban yang insya Allah akan kita bahas pada pagi yang mulia ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menunaikan kewajiban itu tugas utama manusia. Kenapa? Karena manusia ingin mendapatkan hak. Dan selama kita menjalankan kewajiban, kita mendapatkan hak. Haknya adalah hak kebaikan dalam kehidupan dunia, hak kebaikan dalam kehidupan akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan nasta'in saja, tapi diawali na'budu dulu. Jalankan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak dari Allah. Jalankan ibadah, maka kita akan mendapatkan haknya dalam kehidupan dunia. Semakin banyak kewajiban yang dijalankan, semakin banyak hak yang kita dapatkan itu. Umumnya kan menuntut hak, tapi tidak menjalankan kewajiban. Pengen rezekinya berkah, tapi tidak dijalankan kewajiban terhadap harta. Ingin begini, tapi tidak dijalankan kewajibannya. Iyyaka na'budu, kita jalankan kewajiban kita.
barulah kita insya Allah mendapatkan hak dari Allah karena kita menjalankan kewajiban wa iyyaka nasta'in, termasuk dari Nabi. Kita ingin mendapatkan syafaatnya, tapi tidak menunaikan kewajibannya. Bagaimana? Pengen bersama Nabi di dalam surga, tapi tidak pernah mengamalkan tuntunannya. Ingin mendapatkan syafaat, tapi tidak pernah memperhatikan apa itu tuntunan, apa itu contoh-contoh, semua yang dijalankan oleh Nabi. Kita jalankan dulu kewajiban-kewajiban kita kepada Nabi, insya Allah. Hakkus syafa'ah, hak syafaat, hakul khairat, hak kebaikan dunia, Allah penuhi karena kita termasuk yang menjalankan kewajiban. Termasuk ya kewajiban kepada manusia, kewajiban kepada siapapun, barulah kita mendapatkan hak. Inilah kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Rasul, dan kepada sesama. Kita bahas setelah kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Landasannya surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Urutan ini tidak boleh berubah urutannya. Tidak boleh taat kepada manusia, tapi tidak taat kepada Allah atau Rasul. Ini urutannya begitu, disusun oleh Allah. Paling bagus ini urutannya. Taat dulu kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul, baru kepada manusia. Tapi tidak boleh taat kepada manusia. Kalau tidak taat kepada Allah, apalagi tidak taat kepada Rasul. Maka kemaksiatan itu tidak boleh kita taati, meskipun dia siapapun. Tetapi kalau itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka kita jalankan taat kepada ulil amri. Ulil amri kan manusia. Yang manusia yang mengurus kita lah, yang mengatur kita, yang bertanggung jawab atas kita di dunia. Maka ati Allah, kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, Allah kasih hak-hak kita. Kita taat kepada manusia, manusia pun akan memberikan hak-haknya kepada kita, namun tetap taat kepada Allah nomor wahid, taat kepada Rasul nomor selanjutnya, barulah kita dibolehkan untuk taat kepada manusia, karena insya Allah manusia yang kita taati adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Yang paling berat, yang ketiga ya ibu-ibu, taat kepada manusia. Gimana kita menyeleksinya, memilahnya? Dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasul. Kalau yang diperintahkan tidak sesuai, bertentangan dengan taat Allah kepada Rasul, maka tidak ada ketaatan kepada manusia. Ali Imran 112 juga memandu kita bagaimana menunaikan kewajiban. Jika manusia tidak menunaikan kewajiban, manusia akan dihinakan oleh Allah dimanapun mereka berada. Melainkan mereka berpegang teguh dengan tali, yaitu agama Allah, berpegang teguh dengan tali perjanjian sesama manusia. Inilah kewajiban kita. Ada hablum minallah dan hablum minannas. Kalau kita jalankan hablum minallah, Allah kasih ridhonya, Allah kasih rahmatnya, Allah kasih karunianya. Kalau kita juga menjaga ya kewajiban kepada manusia, manusia akan kasih hak kita. Nah, disitulah ya korelasi antara menunaikan kewajiban dengan hak kita. Pedagang, dagang, dia jalankan kewajiban. Nanti dapat keuntungan. Itu namanya menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak. Sebagai anak, kewajiban berbakti kepada orang tua. Maka anak akan dapatkan hak dari orang tua. Hak harta, hak kasih sayang, dan hak-hak yang lain. Disitulah agar manusia itu dibimbing, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Umumnya nasta'in saja. Disuruh ibadah nggak mau, tapi mintanya banyak. Pengen sehat, pengen kaya, pengen apa lagi Bu? Panjang umur, pengen macam-macam. Pengen surga pula itu. Surganya pengen sama Nabi, tapi kewajibannya tidak dijalankan. Wallahu a'lam. Mungkin kalau bahasa sekarang, ini maunya apa? Karpe itu opo. Maunya ini tapi tidak mau yang ini. Kita imbang. Jalankan kewajiban. Insya Allah kita akan mendapatkan hak-hak kebaikan dunia kita. Dan paling tinggi hak kebaikan akhirat kita. Subhanallah ibu-ibu yang dimuliakan Allah.
Kenapa ada kewajiban kepada Nabi? Nabi itu kelahirannya saja didoakan. Kita didoakan pula. Tapi alhamdulillah didoakan oleh orang tua dan keluarga besar kita. Tapi kelahiran Nabi yang mendoakan siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Sebelum ada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim sudah berdoa dulu. Sebelum ada Nabi Muhammad, Nabi Isa sudah menyampaikan berita gembira kepada kaumnya. Wahai Bani Israel, nanti setelahku akan datang seorang Nabi loh. Kalian harus percaya, kalian harus menjalankannya. Tuntunannya. Nabi Ibrahim berdoa saat selesai membangun pondasi Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulah. Sudah diberi oleh Allah kabar gembira, sudah diinformasikan oleh Allah. Nabi Muhammad lahir karena doa Nabi Ibrahim, ya Allah, utuslah di Mekah ini. Setelahku, orang yang akan membacakan ayat-ayat engkau, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah atau Sunnah, serta mensucikan jiwa, hati, dan pikiran mereka. Nabi Ibrahim sudah mendoa, doanya dikabulkan. Kemudian Allah utus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar gembira Nabi Isa Alaihissalam luar biasa. Beliau sampaikan kepada semua kaumnya, hai Bani Israel, aku utusan Allah. Pertama, aku benarkan kitab sebelumku, ada Taurat. Kemudian aku kasih kabar gembira. Nanti sepeninggalku ada seorang Rasul namanya Ahmad. Kewajiban meyakini. Namanya Ahmad. Kok bukan Muhammad? Nah, itulah bahasa Al-Quran. Ahmad, Muhammad, Mahmud sama. Artinya orang yang terpuji. Cuman lazim digunakan bahasa dahulu, bahasa Bani Israel Ahmad. Bahasa Arab Muhammad yang lazim. Tapi Ahmad juga artinya sama, Muhammad juga artinya sama. Seorang yang terpuji. Maka ada Pak Ahmad, ada Pak Muhammad, ada Pak Mahmud, bahkan ada Pak Hamid. Empat-empatnya artinya sama. Itulah bahasa Arab. Ya, Ahmad pun terpuji, Muhammad terpuji, Mahmud terpuji, Hamid terpuji. Hamdun pun terpuji, Hamdan pun terpuji. Yang penting dari kata Hamida Yahmadu. Apa arti Hamida? Memuji. Maka orang yang terpuji Ahmad. Orang terpuji Mahmud, Muhammad, Hamdun, Hamdin, Hamdan, atau siapapun. Yang penting dari akar kata yang sama, namanya Hamida Yahmadu. Ada Ibu Hamidah. Terpuji. Hamidah kalau perempuan. Demikian juga Mahmudah, terpuji. Tapi Ahmadah enggak ada ya. Muhammadah enggak ada. Boleh enggak kalau Ahmadah? Boleh aja kalau ada yang mau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah keagungan kenapa kita memuliakan dan ada kewajiban kita kepada Nabi. Semua manusia bersolawat karena Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ya Allah, siapa yang bersolawat kepada kita? Enggak ada. Dan tidak boleh kita disolawati. Kalau sudah meninggal baru disolati. Kita boleh disolati doang. Tapi Nabi bayangkan, Allah bersolawat. Yaitu Allah memuji. Solawat dari Allah itu pujian. Allah memuji di hadapan malaikat-malaikatnya. Allah memuji di depan semua penduduk langit dan bumi. Ini manusia paling mulia. Malaikat memuji. Iya, bersolawat. Memuji dan mendoakan. Kalau dari malaikat memuji dan mendoakan. Kalau dari kita pujian, mendoakan, memberikan penghormatan dan sekian banyak. Itu kewajiban manusia kepada Nabi. Allah kaitkan kewajiban kita kepada Nabi sallu alaihi wasallimu taslima karena Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Hebat. Jadi kenapa kita bersolawat? Karena Allah bersolawat. Karena malaikat bersolawat. Masya Allah. Kenapa orang memuji kita? Ya enggak ada perintah Allah untuk memuji kita. Ya, malaikat memuji kita pun tidak. Wallahu a'lam memuji apa enggak. Tapi sudah dijamin Nabi dipuji oleh Allah, Nabi dipuji oleh malaikat. Masa manusia biasa tidak mau memuji Allah, menghormati Allah, memuji Nabi, memuliakan Nabi dan mengagungkan Nabi serta menjalankan kewajiban. Wajibnya minimal sekali sepanjang hidup. Seperti wajib haji.
minimal. Tapi kebangetan ya. Bersolawat kok cuma sekali sepanjang umur. Wallah alam, mungkin ada. Paling sedikit sekali seumur hidup. Tapi kita selalu mengucapkan Allahumma salli wa barik wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dan ini syiar khusus baginya, kata para ulama. Syiar bagi Allah. Syiar bagi Nabi. Jadi kalau ada sholawat, ini berarti syiar, tanda. Syiar itu tanda. Oh, ini Nabi. Makanya sallu alaihi wasallam taslima. Kalau bukan Nabi ya enggak. Sama kalau kita sahabat kita sebut radhiyallahu anhu. Itu syiar. Oh, ini sahabat Nabi, manusia mulia. Kalau kita apa, Bu? Alhamdulillah, rahimahullah. Itu kalau udah meninggal baru rahimahullah. Padahal kalau masih hidup boleh. Kita buktinya ibu-ibu yang dirahmati Allah kan boleh. Rahimakumullah. Cuman identik kalau almarhum itu sudah meninggal. Padahal masih hidup pun almarhum kita maunya dirahmati Allah, kan almarhum dirahmati. Tapi biasanya ya, kalau meninggal baru dirahmati. Kalau hidup enggak. Sehingga kalau masih hidup rahimakallah, aku masih hidup. Padahal boleh. Ya boleh. Namanya kan doa. Semoga Allah merahmati. Kalau di dunia rahmatnya beda dengan di akhirat tentu. Tapi identik saja. Bahwa kalau meninggal baru dapat gelar rahimahullah. Kalau masih hidup belum dapat gelar rahimahullah. Padahal dalam ceramah kan boleh. Ibu-ibu rahimakumullah. Aku belum meninggal. Enggak, ini doa agar Allah merahmati kita semuanya. Insya Allah. Syiar. Nabi syiarnya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya. Sahabat syiarnya radhiyallahu anhu arda. Kita syiarnya rahimakumullah. Hafizakumullah, a'azzakumullah, akramakumullah. Ini syiar bahwa kita adalah manusia-manusia yang dibanggakan oleh Allah. Inilah pemberitahuan akan kemuliaan, kesempurnaan, ketinggian derajatnya. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan ini. Malaikat bersolawat memuji. Dan juga Allah memuji. Malaikat mendoakan. Maka wajiblah manusia biasa mendoakan, memuji. Ya, kita mendoakan Nabi setelah azan misalnya wab'atsu maqaman mahmudal ladzi wa'adtah. Kita pula bersolawat, kita pula ingin menjadi sahabat Nabi di surga misalnya dengan menyantuni yatim dan sejenisnya. Itulah harapan kita. Dikatakan menunaikan haknya Nabi, menunaikan kewajiban itu pelengkap iman kalian. Berarti iman kita enggak lengkap kalau cuma iman kepada Allah. Tapi kepada Nabi enggak. Iman doang pun tidak lengkap. Kita jalankan kewajibannya. Nabi meminta kita begini, kita jalankan. Nabi melarang begini, ya kita tinggalkan. Umumnya orang memahaminya hanya kepada Allah. Saya kan udah sholat kepada Allah. Lah, kalau dia menghina Nabi, gugurlah itu ya. Imannya kepada Allah. Masa nabinya dihina? Nabinya dibuat kari? Ini melupakan kewajiban kepada Nabi. Dikatakan aku lebih cocok daripada sunnah Nabi. Itu juga bahaya. Tetapi nanti kita bahas bahwa menjalankan sunnah Nabi itu kewajiban. Tapi kita jalankan sesuai dengan proporsional yang berlaku. Agar tidak berlebih-lebihan pula. Karena kadang berlebih-lebihan ya. Dalam tanda kutip menjalankan semua yang dijalankan Nabi tidak mungkin. Karena Nabi meskipun dia Rasul, tetap Nabi itu apa ibu-ibu? Qul innama ana basyarum mithlukum. Surat Al-Kahfi ayat 110. Betul, aku Nabi. Tapi tetap saja beliau adalah innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah aku itu manusia seperti kalian. Tapi yuha ilayya. Bedanya aku diberi wahyu. Saat itu berdasarkan wahyu, kalian wajib ikut. Tapi kalau itu pandangan pribadiku, silakan kalian punya pandangan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Makanya sahabat itu luar biasa. Kalau ada yang disampaikan Nabi, sahabat bertanya, apakah ini wahyu dari Allah, kami taat, atau ini usul darimu, pandangan darimu? Kalau itu pandangan darimu, wahai Muhammad, boleh enggak kami ajukan usul? Ya boleh, kata Nabi. Dan itu banyak terjadi di zaman Nabi. Itulah kita menunaikan kewajiban kepada Nabi, tentu berbeda kewajiban kepada Allah. Kalau kepada Allah memang totalitas. Kepada Nabi kita lihat.
Apakah Nabi itu sebagai Rasul atau Nabi sebagai orang biasa, manusia biasa, dan kemudian penegasan yang menguatkan bahwa kita wajib beriman kepada Nabi adalah Nabi itu sudah dijamin oleh Allah pasti uswatun hasanah. Dikatakan inti hadirnya Nabi sebagai contoh. Lah, kalau sebagai contoh kan wajib mencontoh. Hukumnya wajib mencontoh. Tapi nanti kita bedakan antara dua. Nah, apa sekarang saja ya kita bedakan. Nah ini kan Allahnya menyebut ya fi Rasulillah. Lakon kana ini berarti penegasan sudah disiapkan, benar-benar sudah pasti Nabi itu pasti sudah uswah hasanah. Sudah dipastikan oleh Allah. Enggak ada cacat dan celah. Kalau kita iya, kadang tidak. Kalau kita kadang baik, kadang buruk. Kalau Nabi sempurna, ini jaminan Allah. Tapi Allah maha bijaksana, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, fi Rasulillah. Kenapa fi Rasulillah? Karena ada sisi kemanusiaan, ada sisi kerasulan. Bagaimanapun Rasulullah tetap manusia biasa. Beliau seorang ayah, beliau tetangga, beliau sahabat, beliau adalah pemimpin, beliau segala-galanya. Ketika dia sebagai seorang manusia biasa, ini para nabi dulu, maaf, makan makanan, berjalan-jalan di pasar. Jadi kalau Ustadz ke mall nggak apa-apa, Bu. Ini dalilnya. Nabi aja jalan-jalan di pasar. Ustadzah nggak boleh ke mall. Kata siapa? Ini dalilnya, Al-Furqan 20. Nabi aja jalan-jalan di pasar. Kan manusia biasa. Dan ini Nabi tegaskan tentang dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Aku ini manusia biasa. Kalau begitu, yang wajib kita jalankan adalah kalau itu berdasarkan kerasulan atau wahyu dari Allah. Tapi kalau beliau sebagai manusia biasa, aspek kemanusiaan, kita mengikuti boleh, tidak pun tidak ada masalah. Misalnya, ini yang sering muncul ya di masyarakat. Saya ikut pakaian Nabi. Memang pakaian itu kerasulan? Bukan, enggak ada ya. Pakaian khusus kerasulan, enggak ada. Tapi pakaian itu adalah karena beliau adalah orang Arab, tinggal di Arab, masyarakatnya Arab, maka beliau menyesuaikan. Maka pakaian itu sisi kemanusiaan. Ada sisi kerasulannya, ada yang dituntun oleh wahyu menutup aurat. Jenisnya ibu-ibu silahkan, bentuknya Masya Allah. Ya, jenis kainnya, warnanya bebas. Kan tidak mungkin ibu-ibu pakai hitam terus. Kan di Arab pakai hitam. Kita pun tidak tahu. Dulu di zaman Nabi pakai hitam apa enggak? Enggak ada yang tahu. Tapi pakai putih boleh. Nah, ini ada tradisi. Ini kemanusiaan ya. Bukan ikut Nabi. Tradisi mukena. Kalau ibu-ibu ke Timur Tengah ada enggak? Di masjid siapkan mukena. Ya enggak ada. Baju itulah bahasa kita untuk sholat. Kenapa? Karena sudah sempurna menutup auratnya. Yang problem kan kalau enggak sempurna ya nyari mukena. Mukena apakah ada? Terserah kan. Mau kena apa enggak? Iya, tapi kan mukena itu budaya kemanusiaan, ya. Enggak pakai mukena boleh, boleh asalkan menutup aurat. Yang penting kan menutup aurat. Mau koko boleh, mau batik boleh, ini semuanya pokoknya ikut di Arab. Berarti dia tidak memahami yang wajib itu adalah sisi kerasulan. Kemanusiaan itu budaya, makan. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya tidak puasa dulu. Kenapa? Buka puasanya nggak ada korma. Memang kalau buka puasa harus pakai korma. Tapi kan Nabi buka puasa pakai korma. Lah kan dulu nggak ada gorengan, nggak ada bakwan. Kalau ada bakwan mungkin Nabi juga makan, mencoba ya dari kita. Ada lontong. Lah yang sunnah itu puasanya. Bab makannya, sahurnya, bukanya silakan. Mau lontong, mau soto, mau apapun boleh. Jangan kemudian karena alasan kemanusiaan, alasan kerasulan tidak dijalankan. Nabi kan begini. Iya, ayo kita dudukkan dulu. Nabi itu manusia biasa. Bab dunia boleh enggak dengan teknologi? Boleh, ini bab manusia kok. Tapi tetap ada nilai dalam berzoom ada nilainya. Yaitu menjaga adab. Itu kan begitu. Dan adab wajib, karena itu dari Nabi. Sedangkan sebagai manusia, boleh backdropnya mau yang lain, mau macam-macam, boleh.
Ya, kenapa? Disinilah kadang-kadang kita jadi betul-betul totalitas, tapi kita tidak mampu membedakan mana yang wajib kita jalankan, mana yang mubah saja, yang boleh, ataupun nanti mana yang sunnah yang kita jalankan. Makan itu adalah ya tuntunan Nabi. Puasa pun tuntunan Nabi. Jenis makannya silakan. Kalau kita ikut Nabi, berarti kita nggak boleh pakai sendok, nggak boleh pakai garpu. Karena Nabi nggak pakai. Dan itu memberatkan kita. Padahal kita dikenal Indonesia paling variatif menunya, Bu ya. Sambal aja ada 100 jenis sambal. Negara lain nggak ada jenis sambal. Kalau kita ke Timur Tengah, sulit nyari sambal. Dikasih sambal tapi saus, tapi sama sekali nggak pedas. Karena saya dulu punya teman, itu nggak boleh makan pedas, Bu. Kenapa? Alasannya hafalannya berkurang katanya kalau sering makan pedas. Ini tinjauan mana ini? Ya boleh. Cuman di Arab karena nggak ada cabai, jarang lah makan cabai. Kalau di kita banyak cabai, alhamdulillah. Asal jangan berlebih-lebihan. Ini penting karenanya fi Rasulillah, bukan fi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Kalau beliau sebagai Rasul, sahabat pun manut. Bagaimana mengetahui beliau sebagai Rasul? Ada enggak tuntunan dari Qur'annya? Ada enggak beliau mengatakan ini datang dari Allah? Bahwa ini adalah wahyu Allah. Kalau tidak, berarti beliau itu ayah, beliau itu sahabat, beliau itu ya manusia biasa. Makan, minum, punya kebutuhan, punya hajat. Beliau berkeluarga, punya anak, punya istri. Itu tandanya, apakah anak kita harus seperti anak-anak Nabi? Tidak juga. Tapi kewajibannya ada. Apakah ibu-ibu harus seperti istri Nabi? Tidak. Tapi ada sisi yang baik dan bagus untuk kita teladani. Misalnya, itulah manakala Nabi mengatakan, wahai istriku, engkau seperti ini. Ini dari mana Nabi? Ini dari Allah. Ya sudah. Para sahabiah pun tidak mungkin menolak perintah Nabi. Uswatun hasanah berlangsung sampai kapanpun. Karena kita yakin tafsir dari uswah hasanah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lihat ibu-ibu. Kalau uswah hasanahnya kemanusiaan, bagaimana orang Eropa mengikuti, bagaimana orang di negeri yang lain mengikuti? Enggak mungkin. Mereka pakai dasi, mereka pakai celana panjang, mereka pakai sholat aja pakai dasi mereka ini. Sholat aja pakai jas. Apakah sholat pakai jas tidak ikut Nabi? Ya enggak. Tapi jelas sholatnya pasti menutup aurat menghadap kiblat. Enggak ada masalah. Pakai sarung boleh, enggak pakai sarung juga boleh. Apakah sarung itu adalah budaya Nabi? Wallahu a'lam. Saya pun tidak tahu. Tapi Nabi mengenakan kain. Namanya kain, bentuknya apakah sarung, apakah sekedar kain, kita tidak tahu. Izar itu kan bahasa kitanya kain. Cuman bahasa Indonesia diterjemahkan jadi kain sarung. Padahal bisa kain yang lain. Disitulah kita bijaksana karena Nabi uswah hasanah. Tapi ingat, uswah hasanahnya rahmatan lil alamin. Sehingga harus layak untuk seluruhnya. Harus sesuai. Lah kalau tidak berarti ini sisi kemanusiaan. Dan banyak, maaf, hal-hal yang sangat positif dari manusia dan mereka dimanapun. Selama itu baik, insya Allah dibolehkan. Kembalilah kepada wahyu dari Allah, tuntunan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat agung. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, uswah hasanah Nabi adalah surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul min anfusikum, berarti manusia biasa, iya, dari kaummu sendiri. Karena kaumnya Arab, maka Nabi dari Arab. Namun nanti para pewaris Nabi bebas. Tapi kalau nabinya disesuaikan dengan kaumnya. Nabi Isa sesuai dengan kaumnya. Nabi Musa ya kepada kaumnya. Sedangkan kita, karena kita bukan nabi, kita pewaris, maka kita boleh kepada siapapun. Nah, enakan kita. Iya. Kenapa? Karena tuntunan Nabi udah lengkap, jadi tenang saja. Kalau Nabi kan memang khusus awalnya untuk masyarakat Arab, maka banyak penyesuaian-penyesuaian. Pakaian, makanan, bahasa disesuaikan. Tapi karena Al-Qur'annya berbahasa Arab, nggak bisa kita tolak. Karena itu adalah betul kalamullah. Tapi terjemah boleh,
bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, asalkan tidak keluar dari ya inti atau esensi dari Al-Quran. Terasa berat penderitaan umatnya, menginginkan keimanan dan keislaman, penyantun dan penyayang. Lihat di ayat ini ibu-ibu, Allah mensifati Nabi dengan redaksi sifat yang layak hanya untuk Allah. Aziz itu kan sifat Allah, maha perkasa. Rahim, maha penyayang, sifat Allah. Ra'ub, maha penyantun, sifat Allah. Hanya ayat ini ibu-ibu terjemahnya tidak boleh maha penyantun, tidak boleh maha perkasa, tidak boleh maha penyayang. Makanya terjemah ayat ini berat penderitaan umatnya dirasakan Nabi, penyantun dan penyayang. Nggak boleh pakai maha. Kalau pakai maha itu hanya untuk Allah. Tapi karena Allah memberi sifat kepada Nabi, ya kita wajib. Karena Nabi yang Allah yang mensifati. Muhammad, kamu sifatnya aziz, kamu sifatnya ra'uf, kamu sifatnya rahim. Asalnya sifat ini hanya untuk Allah. Pasti. Kita nggak boleh. Kita nggak boleh mensifati diri kita dengan sifat Allah. Nggak boleh. Makanya ditambah dengan abdu. Kalau ra'uf, Abdur Ra'uf. Tapi panggilan boleh. Uf boleh. Ya. Maksudnya panggilan. Tapi kalau namanya nggak kuat dia pakai nama Allah. Nggak kuat. Ra'uf kan berarti harus sangat penyantun, maha penyantun. Nggak akan kuat. Tapi Nabi dijamin oleh Allah. Nabi itu bagaimana kita tidak menjalankan kewajiban? Sempurna. Nabi itu sempurna sekali. Dan Allah yang menyempurnakannya. Sifatnya sama dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Keluar itu ya? Keluar. Apa kewajiban kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kewajiban yang paling ya inti adalah 5 ini. Sebagian ulama menambahkan beberapa kewajiban. Yang pertama, mengimani dan membenarkan semua yang dikabarkan. Karena itu pasti berasal dari Allah. Yang kedua, mencintai Nabi melebihi dari yang lain. Maaf, ini adalah wahyu. Ya, mencintai Allah dan Rasulnya harus melebihi dari cinta kita kepada sesama. Termasuk kata Nabi, orang tua kalian. Termasuk anak kalian. Maksudnya, kalau cinta kepada yang lain itu menutup cinta kepada Nabi. Kalau tidak, tidak ada masalah. Memperbanyak sholawat dan berdoa untuk Nabi sesuai dengan tuntunannya, mentaati dan mengamalkan semua tuntunannya kalau itu babnya wahyu, dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Itu pula kalau sunnah-sunnah itu termaktub di dalam Al-Quran, termaktub di dalam hadis, dan Nabi memang memerintahkan umatnya untuk mengikuti, karena bahasa ini penting. Kalau bahasa perintah berarti kita ikuti. Tapi kalau bahasanya silahkan, berarti sama dengan ada kan sholat-sholat rawatib ya. Ada yang muakkadah, itu yang Nabi jalankan dan Nabi menguatkan. Tapi misalnya sebelum maghrib, Nabi mengatakan, faman sya'a, yang mau saja. Berarti ya boleh. Tapi kalau waktunya tidak memungkinkan, ya jangan memaksakan. Karena liman sya'a, bagi yang mungkin, bagi yang waktunya ada. Tapi yang lain, ini karena merupakan tuntunan Nabi yang sangat baik, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kita lihat satu persatu ibu-ibu yang dimuliakan Allah. An-Nisa 136 ini hebat. Wahai orang-orang beriman, apa perintahnya? Ya ayyuhallazina amanu aminu. Orang beriman disuruh beriman. Ya. Kalau orang manusia, ya ayyuhan nas aminu, iya, karena manusia beragam. Ini orang sudah beriman kok disuruh beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Maka di antara terjemahnya, tetaplah beriman. Wahai orang beriman, tetap beriman. Wahai orang beriman, tingkatkan imanmu. Wahai orang beriman, pertahankan imanmu. Karena orang beriman sudah mendapatkan iman dari Allah. Berarti maksudnya bukan berimanlah kepada Allah, tapi tetaplah, kuatlah, pertahankan dan sebagainya. Dan di sini kepada Allah, ya. Kemudian kepada Rasulullah. Urutan kedua, aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul. Dan ini ada kisah Abu Bakar. Beliau membenarkan ya semua yang dikatakan oleh Nabi. Berarti kan mengimani.
Walladzi ja'a bisidqi, yaitu Nabi, wa saddaqa bihi Abu Bakar, orang yang selalu membawa kebenaran, Nabi Muhammad, dan orang yang selalu membenarkannya, Abu Bakar, ulaika humul muttaqun, ini orang-orang yang takwanya luar biasa. Yaitu ayat ini dikaitkan dengan Abu Bakar pada saat peristiwa ya Isra dan Mi'raj. Tapi sebelumnya Abu Bakarlah yang pertama kali beriman kepada Nabi. Berarti dia wasaddaqa bin Nabi. Pertama kali beriman Abu Bakar dari kalangan laki-laki. Dari kalangan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan ibu-ibu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu membenarkan semua yang dikatakan oleh Nabi, termasuk saat Isra dan Mi'raj. Semua orang saat itu tidak mau mempercayai, tapi yang dilakukan oleh Abu Bakar, kalau yang mengatakan itu Nabi, aku percaya. Nggak mungkin Abu Bakar. Masa dari Mekah ke Aqsa itu kok cuma setengah malam? Nggak mungkin. Kita ini biasa melakukan perjalanan 40 hari, minimal 40 hari. Dia nggak tahu kendaraannya beda. Yang 40 hari kan pakai onta, pakai keledai. Tapi yang dijadikan kendaraan untuk Nabi adalah buruk. Namanya buruk. Buruk itu kilat. Al-barku, yakadul barku, kilat. Lah, kalau kecepatan kilat, kecepatan cahaya di atas kecepatan yang lain. Dia lupa bahwa kendaraannya beda. Nah, semua tidak percaya, ternyata yang mempercayai cuman saat itu. Pertama kali yang percaya Abu Bakar, karenanya dikenal atau digelari As-Siddiq, yang selalu membenarkan wasaddaqa bihi. Kita posisinya wasaddaqa bihi. Nabi yakinlah ja'a bisidqi. Enggak ada yang dibawa oleh Nabi itu kebohongan. Nabi selalu ja'a bisidqi, kewajiban umatnya wasaddaqa bihi. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua mencintai Nabi, yaitu di At-Taubah 24 bahkan ya sampai Allah menyampaikan tentang kita wajib mencintai Nabi. Orang tua, anak, saudara, istri, ini yang paling berat. Harta, perniagaan. Tidak boleh lebih dicintai dari Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya. Kalau tidak, kata Allah, tunggulah ada keputusan dari Allah. Demikian juga ini hadis dikaitkan dengan sahabat Umar. Tidak beriman kalau aku tidak lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Saat itu Umar digandeng oleh Nabi. Kemudian kata Umar, wahai Nabi, sungguh engkau lebih aku cintai dibanding semua yang ada di dunia ini, kecuali aku. Kata Nabi, tidak begitu. Ya, kalau kamu ingin mendapatkan cinta Allah, rahmat Allah, aku lebih engkau cintai dari semuanya, termasuk dari dirimu. Saat itulah Umar baru menyadari ada kesalahan. Dia katakan, sekarang ya Allah, demi Allah, aku atau engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Sodako Umar. Au kamulah Umar. Sudah sempurna iman Umar bin Al-Khattab. Nabi sempurnakan karena dia belum mencintai Nabi melebihi dari yang lainnya. Mengikuti dan mengamalkan. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian cinta Allah, ikuti aku. Masya Allah. Allah yang perintahkan. Kalau cinta aku, ikuti Nabi. Dalam tanda kutip, kalau bahasa kita kan, cinta aku, ikuti aku. Enggak. Cinta Allah, ikuti Nabi. Dan yang mengatakan itu Allah. Kalau kita kan mengatakan, ya kalau kamu cinta aku, ikuti aku. Berarti kita tidak punya orang lain. Allah sampaikan, kalau benar cinta aku, ayo ikut Nabi. Maka menjalankan kewajiban mengikuti Nabi adalah sesuatu yang sangat penting. Dan orang dikatakan beriman kalau mampu menundukkan nafsunya hanya mengikuti apa yang dituntun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Mayyuti'ir Rasul faqad atau Allah. Man ahya sunnatan min sunnati. Siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnah, kemudian diamalkan oleh manusia setelahnya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya, dan semua yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit. Ini kewajiban menghidupkan sunnah. Kalau tidak, selesailah ya kemuliaan Nabi, karena umatnya nggak ada yang ikut. Nabi begini nggak ada yang ikut, ya udah selesai.
lama-lama juga hilang dari peredaran yang bernama sunnah-sunnah Nabi. Dan ini kita bahas tadi, bahwa sunnah itu yang ada tuntunan wahyunya, bukan kebiasaan Nabi dalam tanda kutip hanya ya sebagai seorang manusia biasa. Nabi pun mengetahui bahwa tidak mungkin semua yang dijalankan Nabi dijalankan sahabatnya, enggak mungkin. Apalagi kita yang sangat jauh. Sahabat sendiri enggak bisa ikut Nabi letterlock 100%, enggak bisa. Buktinya pakaiannya beda, iya. Makanannya beda, iya. Keluarganya beda, ya iya. Karena mereka manusia biasa. Tapi kalau bab wahyu, bab Rasul, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, tuntunan terakhir, tawazun dalam beruswah. Kesempurnaan Nabi sebagai uswah layak dan wajib diteladani. Tapi ada tawazun, keseimbangan. Ingat, ada hak untuk Tuhanmu, hak dirimu, keluargamu, maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Alhamdulillah. Kita diringankan oleh Allah ya, bahwa tidak boleh hanya melulu, tapi yang kita ya jalankan kewajiban kepada Allah, ada kewajiban menjaga diri kita, keluarga kita, semuanya proporsional. Dan terakhir slide-nya adalah tentang 3 sahabat. Ini sahabat tidak bisa ikut Nabi. Ketika datang ke rumah istri Nabi, mereka bertanya ibadah Nabi. Maka istri Nabi menyampaikan, oh begini nih Nabi ibadahnya. Bengkak kakinya, pokoknya hebatlah, sempurna. Maka mereka merasa nggak ada apa-apanya nih kami dibanding Nabi. Memang nggak ada apa-apanya. Pada Nabi sudah diampuni dosanya. Maka yang satu saya sholat sepanjang malam, nggak pernah tidur. Yang satu puasa sepanjang masa, tidak pernah berbuka. Yang satu saya tidak akan menikah. Ingin kaya Nabi, maka diluruskan oleh Nabi, enggak begitu kawan ya sahabatku. Kalian mengatakan ini, iya aku ini kan paling bertakwa, tapi lihat aku puasa tapi juga aku makan, berarti tidak boleh puasa sepanjang masa, harus makan. Makan sunnah Nabi, puasa sunnah Nabi, sholat sunnah Nabi, tidur sunnah Nabi, kecuali tidur waktu ngaji, bukan sunnah Nabi, itu sunnah majlis taklim. Iya sunnah Nabi. Makan pakai apapun boleh. Sunnah Nabinya pakai tangan kanan. Sunnah Nabi. Yang dekat dulu sunnah Nabi. Yang jauh jangan. Misalnya. Tapi jenisnya silakan. Dan berkeluarga, menikah, punya anak, dan punya keturunan adalah juga sunnah Nabi. Jadi proporsional. Bayangkan kalau 3 sahabat itu tidak ikut sunnah Nabi, ya mereka akan binasa. Di dalam hadis, siapa yang memaksa diri ikut Nabi, dia akan binasa. Nggak akan kuat. Karenanya proporsional. Tapi kita wajib mencontoh Nabi, wajib menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Nabi. Nabi kita wajib muliakan, bersolawat, kita ikut tuntunannya, kita menghidupkan sunnahnya. Tapi dibingkai dengan bingkai tawazun, keseimbangan dan proporsional. Sehingga kita pula tetap menjalankan kewajiban kita kepada yang lain. Dan itulah tanda kita adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, catatan saya 1 episode tentang kewajiban kita kepada Nabi. Siang hari ini, pagi hari ini kita sedang menjalankan kewajiban kepada Nabi, yaitu membaca lagi hadis-hadisnya. Kita tadi mengucapkan sholawat, kita menggali kemuliaannya, dan kita mendoakan Nabi dengan memperbanyak doa-doa untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi catatan yang sangat besar di sisi Allah, bahwa kita adalah umat Nabi yang layak mendapatkan syafaatnya. Tidak hanya syafaat, insya Allah ibu-ibu, kita semuanya surganya berdampingan dengan surga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, sudah hampir lebih dari 45 menit. Mungkin ada tanya jawab atau ada hal-hal yang mau disampaikan dari ibu-ibu semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Walafu minkum. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah dari Ustadz At-Tabiq Lutfi sudah kita dengarkan. Semoga mendapat manfaat. Ibu-ibu, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan, bila ada pertanyaan. Bisa disampaikan lewat chat atau langsung ya Ustadz ya? Baik, Ustazah Vita, baik, insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kalbar, Pak, Pontianak. Baik, silakan. Ya, ada yang ingin saya tanyakan, makna salawat itu sebenarnya apa? Apakah salawat ini hanya untuk Nabi Muhammad SAW, seperti itu? Sehingga kita tidak salah dalam berkata, kadang-kadang kan pembukaan itu salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan seterusnya, Pak. Nah, ini maknanya apa? Apakah boleh juga ditujukan kepada nabi-nabi lainnya? Mungkin ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ida, barakallahu fiik dari Kalbar ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Memang saya senang ini ya, di antara hikmah pandemi itu ya kita bisa berganti dari satu acara ke acara yang lain ya, tidak perlu pakai ongkos yang mahal. Ya, kalau bisa kayaknya seperti ini lebih nyaman ini ya, bisa seluruh Indonesia. Ini kalau ngumpul offline tuh wallahu alam, biaya juga tinggi, waktu juga mungkin. Malah enak nih teman-teman yang kuliah katanya enak. Dia lagi kondangan bisa ikut kuliah, tinggal nyalain handphone ya, kondangan sambil kuliah. Zaman offline nggak ada itu kondangan sambil kuliah, izin. Jadi sekarang itu nggak pernah izin. Kan saya di kampus ya, nggak ada yang izin, Pak. Saya bilang, kenapa nggak ada yang izin? Lah, orang tidur aja bisa dinyalain handphone. Saya bilang izin, gimana orang dia ikut? Saya ikut, Pak. Oh gitu ya, ikut. Iya. Jadi nggak ada izin. Kalau dulu kan banyak izinnya Sabtu Ahad. Karena acaranya banyak. Pasca kan Sabtu Ahad, Sabtu, maaf, Jumat Sabtu. Sabtu itu banyak acara. Apalagi para pejabat juga. Ya sulit. Tapi ternyata zaman online nggak ada yang izin. Semuanya ikut full. Tapi wallahu alam berada di area mana, yang penting handphonenya hidup katanya. Alhamdulillah ada kemudahan. Ya betul bahwa sholawat itu artinya dari kata sholla yusolli sholatan sholawat, yaitu doa. Seperti juga sholat ini artinya doa. Sholla yusolli da'a yad'u. Maka berdoa itu adalah kepada siapa. Namun karena surat Al-Ahzab 56 ini mengikat, maka yang pertama adalah sholat itu yang paling utama adalah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW. Namun dibolehkan oleh para ulama, yaitu kalau makna itu sholat adalah doa, penghormatan, maka boleh diberikan kepada keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi SAW. Tapi kepada sahabat dan kepada keluarga itu, kalau kita menyebut sholawat kepada Nabi, tadi ya Imam As-Sa'di mengatakan. Jadi kalau kita tidak menyebut Nabi, nggak boleh. Kita bersalawat kepada sahabat Nabi, nggak boleh. Kita bersalawat kepada keluarga Nabi, nggak boleh. Tapi kita bersalawat kepada Nabi dan baru boleh. Sedangkan untuk para Nabi, pembedanya adalah kalau untuk Nabi Muhammad SAW langsung dituntun oleh Nabi, karena kita kan umat Nabi. Kita bukan umat Nabi sebelumnya, umat Nabi. Tapi kita wajib percaya ada Nabi sebelum kita. Hanya karena tuntunannya melekat pada Nabi, maka kita hanya ikut Nabi. Kecuali yang dulu dibolehkan oleh Nabi. Atau syariat dulu tapi dikekalkan oleh Allah. Misalnya haji kan Nabi Ibrahim. Ya udah kita ikut karena Nabi Muhammad memang mewajibkan kita untuk melakukan itu. Maka kalau untuk Nabi Muhammad itu dituntun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Misalnya. Tapi kepada Nabi kita memadai mengatakan alaihi salatu wassalam. Atau biasanya kita sebut Nabi Musa alaihi salam. Tapi kalau kita sebut Nabi Musa sallallahu alaihi juga boleh. Karena sholawat artinya adalah doa, artinya adalah penghormatan, artinya adalah pujian. Kan kita puji semua Nabi. Karena memang mulia. Kita puji sahabat Nabi karena mulia. Kita puji ya ahli keluarga Nabi karena mulia. Kalau kita muji yang lain, khawatir nggak mulia. Gitu. Kalau muji manusia biasa kan, jangan-jangan nggak mulia. Ya kita salah muji. Kalau Nabi pasti mulia, maka kita puji. Allah aja memuji, malaikat memuji. Para Nabi pasti mulia, maka boleh kita puji. Sahabat pasti mulia, jaminannya Nabi. Semua sahabatku kata Nabi seperti bintang. Seperti bintang. Dengan siapa kalian ikut, kalian sudah ikut aku. Hebat. Berarti layak, boleh. Karena mereka orang-orang yang dijamin Nabi mulia. Kita belum dijamin. Kita kan baru DPS, daftar penghuni sementara surga. Belum DPT. Sahabat itu DPT, Bu. Sudah pasti. DPT.
Nabi sudah menjamin, Allah menjamin. Kita baru DPS, daftar penghuni sementara. Kan belum wafat. Ya, kita tidak tahu sebelum wafatnya. Banyak yang A, ya, sebelum wafatnya Z, banyak kan? Tinggal dengan surga, kata Nabi, sejengkal. Tinggal sejengkal dengan surga, masuk neraka dia. Tinggal sejengkal dengan neraka, masuk surga dia. Makanya tidak boleh kita mendahului takdir Allah. Jangan memvonis. Kalau memvonis, mendahului takdir Allah. Kalau sudah wafat, ya sudah selesai. Selama dia masih hidup, masih ada peluang untuk mendapatkan. Apakah tobat dari Allah atau sebaliknya su'ul khatimah. Jadi mungkin husnul khatimah, mungkin su'ul khatimah. Sedangkan sahabat sudah selesai dan sudah dijamin Nabi. Ahli keluarganya sudah selesai dijamin Nabi. Ahli keluarga yang dulu ya, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang nggak ada jaminan. Ini yang dulu hidup di masa Nabi. Makanya sahabat itu siapa, Bu? Yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi. Meskipun ketemu cuma sebentar. Kita nggak bukan sahabat. Orang nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah melihat Nabi. Nggak pernah ketemu. Sehingga bahkan di masa Nabi, kalau tidak beriman, ya tidak sebersahabat. Abu Jahal hidup di masa Nabi. Ketemu lagi, pamannya lagi. Yang enggak sahabat itu. Maka tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini gelar yang sangat istimewa untuk sahabat. Maka tadi sholat yusolli, kita boleh bersolawat kepada sahabat, kepada keluarga. Kalau sudah didahului dengan sholat kepada Nabi, kita boleh bersolat kepada semua Nabi. Hanya spesialnya Nabi Muhammad dituntun lafaz sholawatnya. Karena itulah kita baca dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bayangkan. Yang kedua Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barikna. Sedangkan Nabi yang lain tidak dimasukkan. Itu menunjukkan ada kekhususan. Tapi keumumannya semua Nabi layak kita puji, layak kita doakan karena kemuliaannya. Sahabat dan ahli keluarga Nabi layak kita puji, layak kita doakan karena mulianya. Manusia layak dipuji, layak didoakan pakai syarat. Syaratnya memang dia layak dipuji, layak didoakan. Demikian Ibu Ida dari Kalbar. Terima kasih. Wallahu a'lam. Baik, makasih Ustadz. Baik, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang lain ada yang Ya, saya boleh tanya, Ya, Bu silakan, Wita. Ibu. Assalamualaikum silakan, Ustadz Ibu. Tatabik, Bu Waalaikumsalam warahmatullahi Vivin. Siap, Masya Allah. Monggo, Tuh, kalau monggo. sudah sama Ustadz Tatabik bikin melongo kita. Masya Luar Allah. biasa, Masya Allah. Barakallah Bu, afan. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz, saya boleh nanya ya, kalau salah dibenerin kayak gitu. Monggo. Saya sejak dulu itu, terutama ketika kecil kayak gitu, itu seringkali berpikir berkaitan dengan kemanusiaan atau humanismenya daripada Rasul. Pertama begini Ustadz, ya Allah memang menciptakan Rasulullah itu istimewa itu. Artinya kalau seandainya saya pun jadi Rasul, saya pasti akan diciptakan juga istimewa itu. Ya. Itu artinya memang benar-benar takdir atau kemudian memang diciptakan kayak gitu. Sehingga aspek kemanusiaannya menurut saya tidak seperti kita. Mohon maaf kalau seandainya saya salah. Yang kedua itu berkaitan dengan kemanusiaan tadi, humannya Rasul gitu ya. Saya memang kita semuanya pasti mengamini dan kemudian juga tidak sedikit pun berkurang dari sada keimanan kita Rasul adalah manusia terbaik. Nah, berkaitan dengan statement yang pertama tadi, yang kedua adalah ya karena memang Rasul itu ciptaan Allah dan sebagai nabi yang terakhir, maka memang diciptakan semuanya sempurna. Kayak gitu. Artinya apa ya? Kita barangkali hampir tidak, bukan hampir ya kayak gitu. Kita memang mewajibkan atau harus mencapai pada tuntunan kita kepada Rasulullah gitu. Oleh karena itu, contoh yang memang sempurna ini ya gitu ya. Apakah maksud saya gini, susah menyampaikan kayak gitu. Apakah possibility itu
menurut yang tersampaikan atau mungkin Ustadz yang mempelajari kayak gitu, manusia yang sempurna seperti Rasul itu contoh-contoh yang ditunjukkan mendekati itu mungkin yang terbaik adalah setelah itu ya Ustadz kayak gitu. Nah tapi setelah jauh dari zaman Rasul kayak gitu, apakah ada kemungkinan-kemungkinan seperti yang memang sesempurna gitu, bukan nggak mungkin lah sama kayak Rasul kayak gitu, tetapi apakah mungkin kita sebagai manusia karena memang sudah di bahasa saya ditakdirkan sebagai manusia umum, common ya, sebagai manusia yang biasa kayak gitu, itu bisa mendekati kesempurnaan seperti yang mungkin yang Allah ciptakan pada diri Rasulullah SAW. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf kalau Masya kurang berkenan ini. Allah, Ini Masya yang Allah. sering dulu saya ngomong, kalau boleh seharusnya yang jadi Rasul itu ayah saya. Gitu dulu Ustadz, saya pernah tuh berani gitu. Lo boleh gitu kan. Itu terima kasih Ustadz. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Vin. Luar biasa. Beliau ini kalau bertanya memang sulit menjawabnya saya. Baik, yang pertama tadi lakod kana. Itu kan bahasa Arabnya sudah pasti dahulu. Berarti sudah disiapkan oleh Allah. Dan memang kita kalau ingin mendapatkan keutamaan pasti disiapkan. Alhamdulillah kita disiapkan orang tua kita, disiapkan guru-guru kita. Yakin, kita tidak mungkin seperti ini kalau tidak disiapkan. Nggak mungkin jelek tiba-tiba, kok bisa sholat, kok bisa bagus, kok bisa begini. Pasti ada persiapan. Bedanya adalah kita yang mempersiapkannya adalah kita, sisi insaniyah. Tapi kalau Nabi mempersiapkannya dua, ada ilahiyah, Allah langsung terlibat, tapi ada insaniyahnya. Kan Allah siapkan pula. Ini ayahnya, ini kemudian pamannya disiapkan oleh Allah. Semuanya. Tapi ada proses insaniyah. Seandainya maaf ya, Nabi jadi Rasul, ibunya nggak peduli, nggak jadi itu. Allah cabut kembali. Ini bahasa logika. Kan tidak tahu. Waktu kecil kan belum dijadi Nabi. Jadi Nabi kan ketika 40 tahun. Ketika nikah aja belum jadi Nabi, 25 tahun. Tapi sudah dipersiapkan. Makanya ketika datang ke Waroko sudah dapat ciri-cirinya. Ah, ini mah ciri Nabi sudah. Ya, kan Khadijah bawa. Ini Nabi begini. Ah, ketika dapat wahyu pertama kan dibawa. Nabi minta diselimuti, nah dibawa ke Waroko. Waroko ini ahli kitab, ulama ahli kitab. Wah, kalau kayak gini cirinya keponakanku, suamimu nanti dimusuhi. Dia memahami karena Nabi begitu dulu, ya ceritanya, ya sifat-sifatnya, cirinya melekat pada diri Nabi, seperti melekat pada Musa kata beliau, sama begitu juga. Sehingga betul lakot kana ini menjadi acuan kita bahwa menjadi yang sempurna pasti sudah dipersiapkan. Hanya kita tidak mungkin mencapai kesempurnaan Nabi karena yang mempersiapkan kita cuma insaniyah, kemanusiaannya. Tidak ada unsur ilahiyah. Sedangkan Nabi ilahiyahnya backup. Wallahu ya'simuka minan nas. Sanuqri'uka fala tansa. Alam nashrah laka sadrak. Apalagi? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita enggak ada alam nashrah laka sadrak. Makanya kesel biasa orang kita enggak dijadikan lapang dada oleh Allah. Kalau Nabi langsung ibu-ibu, alam nashrah, langsung yang mengatakan itu Allah. Laqad ja'akum, yang mengatakan itu Allah. Nanti kamu itu sempurna, semuanya lengkap. Sehingga tataran kemanusiaan ini penting untuk menyadari bahwa kita mudah mengikuti Nabi karena nabinya manusia biasa. Orang-orang musyrik dulu di dalam Al-Quran minta nabinya, utusan Allah itu dari kalangan malaikat. Laula nuzila alainal malaika. Kenapa tidak diturunkan malaikat aja jadi nabi kami? Kata mereka orang musyrik. Ini alasan doang. Padahal mereka juga nggak mau ikut. Kalau yang diutus malaikat nggak mau ikut juga. Tapi kata Allah, inilah yang mudah kalian lakukan. Coba kalau contohnya dari malaikat, kan kita ada alasan banyak. Malaikat nggak dapat nafsu, wajar dong. Malaikat nggak makan, wajar dong. Lah Nabi itu makan, Nabi juga pernah emosi. Ya pernah kan abasa wa tawala. Nabi juga pernah dituntut oleh istri-istrinya. Berarti kan manusia biasa. Nabi juga pernah kelaparan, naruh ini batu. Berarti kan manusia biasa. Kalau malaikat nggak mungkin kelaparan. Kenapa sisi kemanusiaan ini disampaikan oleh Allah? Supaya ini ya kita dapat mencontoh Nabi karena Nabi adalah manusia biasa. Tidak ada alasan bagi umatnya untuk tidak mencontoh Nabi. Yang kedua, karena ada
yang berlebih-lebihan dalam mencontoh Nabi. Termasuk tiga sahabat tadi. Nabi khawatir betul. Maka Nabi juga pernah mengatakan, jangan mengkultuskan aku. La tatruni kama atar Bani Israel Isa alaihissalam. Jangan mengkultuskan aku, mentuhankan aku seperti Bani Israel kepada Nabi. Karena bisa jadi dengan begitu manusia mengkultuskan sampai maaf, ya, mata aja harus kayak Nabi, ya, baju aja kayak Nabi. Ini kan khawatir dan tidak akan kuat tadi. Maka ada sisi kemanusiaan. Kenapa Allah sampaikan itu dan Nabi menyampaikan kepada sahabatnya supaya manusia itu ingat bahwa dia manusia biasa dan dia bukan Nabi. Dia punya keluarga, dia punya sahabat, dia punya teman, dia punya masyarakat. Masyarakat Nabi beda sama masyarakat kita. Dulu di zaman Nabi nggak ada profesi. Kok kita ada profesi? Nah, kita diingatkan bahwa sebagai manusia kita dibolehkan oleh Allah untuk berprofesi. Karena kita berprofesi, maka ada zakat profesi. Di masa Nabi nggak ada zakat profesi, karena nggak ada profesi. Nggak ada itu ya. Ormas juga belum ada. Dokter belum ada. Semuanya kerjanya cuma satu, mengabdi pada Nabi. Udah nggak ada kerjaan lain. Petani, pedagang, pekebun, semuanya mengabdi kepada Nabi. Nggak ada profesi, ya nggak ada. Nabi memenuhi semuanya. Sekarang kalau tidak ada profesi, bagaimana? Enak banget itu. Petani 10%. Ya. Sekarang yang profesi 1 jam sekian M atau sekian T, ember atau apa T-nya. Masa tidak dibebani? Kita nggak adil ini. Nah, ini juga bab kemanusiaan. Sehingga bab kemanusiaan penting. Supaya umatnya tidak berlebihan dalam satu aspek. Tapi tadi betul Bu Vivin. Supaya kita pula mudah mencontoh Nabi. Jadi nggak ada alasan. Nabi puasa, aku nggak bisa puasa. Nabi bisa kok. Nabi makan nggak? Makan. Nabi berkeluarga. Nabi berarti memang ada nafsu. Ada. Iya. Kalau nggak ada itu lahir. Anak-anak beliau. Nggak ada Fatimah misalnya. Dan sebagainya. Dan itu juga contoh bahwa Nabi punya istri. Tapi bagaimana seorang Nabi yang dengan istrinya dengan tetap baik? Berarti kan contohnya ada. Bahkan ini enak. Karena Nabi manusia biasa, Nabi pernah yatim, Nabi pernah dagang, Nabi pernah menggembala kambing, Nabi juga punya istri, punya anak, Nabi punya tetangga. Berarti contohnya kan ada. Kita bisa beralasan, Nabi nggak punya tetangga. Ya udah, kita nggak punya tuntunan bertetangga. Nabi punya tetangga. Nabi punya anak, kalau gitu saya nggak ada contoh. Ada. Lah, tapi ibu-ibu gimana? Kan contohnya laki-laki Nabi. Lah, kan Nabi menyampaikan kepada sahabiah. Kan sahabiah ini representasi dari Nabi. Karena Nabi tidak boleh perempuan, Bu Pipin. Nabi harus laki-laki. Ini ketetapan Allah. Tapi kalau gitu kaum ibu, contoh siapa? Ya tetap contoh Nabi. Bagaimana caranya? Kan representasi Nabi itu ada yang didelegasikan kepada sahabat dan sahabiah. Karena sahabiah pun dijamin surga oleh Nabi. Berarti sahabiah nggak mungkin keluar dari tuntunan Nabi. Sehingga setelah Nabi ada sahabat, setelah sahabat ada tabi'in. Dan apakah sekarang ada orang yang bisa baik? Sangat mungkin. Dalam satu majelis Nabi bersabda. Saat itu dengan sahabatnya. Setelah kalian akan datang orang-orang terbaik. Mereka bukan sahabat-sahabatku, tapi mereka ikhwanukum. Nanti mereka adalah saudara-saudara kalian. Bagaimana hebatnya kata Nabi ini. Kalian beriman kepadaku karena kalian melihat aku. Kalian baik karena aku bersama kalian. Nanti setelahku ada orang-orang tidak pernah lihat aku. Tidak pernah bersamaku. Tapi mengimaniku dan menjalankan sunnahku. Hebat. Kenapa? Karena berarti peluangnya ada. Karena Nabi mengindikasikan nanti di akhir zaman ada orang-orang terbaik. Dan selalu Nabi mengatakan itu. Nanti akhir zaman ada tetap orang yang terbaik. Tidak mungkin manusia sepakat berbuat maksiat. Ya, la tajtami ummati ala dolalah. Isyarat-isyarat Nabi bahwa nanti ada umat terbaik, nanti ada manusia-manusia terbaik, itu menunjukkan bahwa insya Allah selalu ada orang-orang terbaik. Tentu tidak mungkin seperti Nabi, bahkan tidak mungkin seperti sahabat. Ini juga kekhawatiran. Karena diduga dengan zaman now, itu orang yang mengatakan lebih hebat dari Nabi, lebih hebat dari sahabat. Ini bahaya. Berarti dia sudah mendewakan dan mengkultuskan. Padahal Nabi sendiri tidak demikian. Maka ditutup oleh Allah. Kalau tidak ada pintu kemanusiaan, bahaya juga. Manusia bisa berlebih-lebihan. Maka Nabi dari manusia biasa, tapi Allah menyiapkan, Allah menetapkan berbagai ketetapan untuk kemuliaannya.
yang tidak Allah berikan kepada kita manusia biasa. Demikian Ibu Vivin, wallahu a'lam ya apa yang dapat saya sampaikan. Tanya Ustadz, Ji, dari Ponorogo Ustadz. Masya Allah, dari Maroko. Ponorogo, Jawa Timur. Ponorogo. Masya Allah, dari kirim Maroko tadi. Ponorogo tempat saya Bunda, insya Allah. Gontor ya dulu. Assalamualaikum Ji, warahmatullahi saya suka nasi wabarakatuh. goreng Ponorogo itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, kita umat Islam ini kebanyakan kalau masalah akhlak dan lainnya, misalkan ajaran-ajaran yang lain itu oke-oke saja mengikuti Rasulullah, tapi ketika bagaimana Rasulullah dulu memimpin Madinah sampai menjadi negara yang bisa menerapkan hukum-hukum Allah, itu kenapa kok nggak dikaji di dalam kurikulum sekolah, Ustadz? Terima kasih. Jadi kalau misalkan itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah, insya Allah kita nggak bingung-bingung ya bagaimana negeri ini, kemudian dunia ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warbun ghafur gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berat ya. Saya bukan bidangnya nih Bu Istingana. Sesungguhnya banyak kajian sirah yang berbicara tentang kepemimpinan Nabi. Banyak sekali. Ya cuman implementasi di lapangan. Saya yakin sama dengan bab yang lain. Kalau bicara khazanah, kekayaan, sangat lengkap kita itu. Indonesia ini sangat kaya dan sangat lengkap kalau bab khazanah. Termasuk sumber daya alam, termasuk sumber daya manusia. Persoalannya betul, Ibu, adalah implementasi di lapangan. Saya pernah ditanya, kenapa Indonesia yang sholatnya paling banyak, hajinya antri, itu tapi maaf, korupsinya juga antri katanya. Saya nggak bisa jawab. Ya harusnya kan nggak demikian. Lah, kan sholat aja sudah tanha anil fahsya'i wal munkar. Udah jelas sekali. Puasa aja sudah menimbulkan empati. Belum lagi haji jadi persaudaraan tinggi. Nah, kita kan paling banyak. Tapi kenapa? Maaf, dalam urusan tertentu kita belum. Saya cuma bisa menjawab bahwa Islam ini terlalu luas untuk dijalankan hanya oleh orang Indonesia. Jadi Indonesia dengan kebaikannya pasti ada kekurangannya. Negara lain pun sama, dengan kebaikannya pasti ada kekurangannya. Kalau demikian, maka jika ingin baik secara utuh, maka kita membutuhkan bukan hanya para ustadz-ustadzah, kita membutuhkan para ekonom, para politisi, para sosiolog. Karena yang berada di bangsa ini adalah semua pihak. Kalau mengandalkan ustadz dan ustadzah Ibu, nggak cukup. Kita butuh ekonom yang betul-betul meneladani Nabi. Politisi yang meneladani Nabi. Dan kita mungkin belum menemukan, tapi bukan tidak ada, tapi mungkin belum. Ya. Kemudian sosiolog yang meneladani Nabi. Budayawan yang meneladani Nabi. Ya, para pakar pendidikan yang meneladani Nabi. Kita baru berada pada wilayah ibadah mahdoh. Kalau sholat pengen seperti Nabi. Akhlak di dalam rumah tangga pengen seperti Nabi. Tapi bab akhlak di luar belum. Tapi saya sampaikan begitu. Bahwa kita mengusung Islam itu tidak bisa sendiri. Kalau satu pihak, satu profesi bagus belum tentu menyelesaikan. Karena kita butuh profesi yang lain. Bagaimana dengan teknolognya, ahli teknologinya? Kalau tidak beriman, ya rusak juga. Pedagangnya, kudu juga. Karena itu saling mengkaitkan. Nggak mungkin ya. Jangankan di luar. Kita di rumah tangga saya kan saling terkait. Ekonominya masalah, yang lain pula turut bermasalah. Sosialnya masalah, yang lain turut bermasalah. Maka disinilah kenapa disebut sebagai kuntum khairu ummah. Kalian semua, kata Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil, bukan satu orang, kuntum, dan harus bergandeng bahu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sehingga kita yakin kalau semuanya mengarah ke sana, insya Allah tidak hanya di level ya keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara, Allah berikan keberkahan dan kemuliaannya karena kita mengikuti Nabi, tapi bukan satu orang, bukan dua orang, bukan satu golongan, bukan dua golongan, tapi semuanya berusaha untuk
meneladani dan mengamalkan tuntunan Nabi, barulah seperti yang dicita-citakan oleh kita semuanya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kita butuh masih banyak SDM, kita butuh masih banyak waktu, kita butuh insya Allah anak cucu kita, kalau tidak sekarang mudah-mudahan mereka mendapatkan waktu yang pas, keadaan yang terbaik, dan mereka dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu Istinganah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Barakallah afan. Cukup insyaallah Ustazah Vita. Iya. Mbak Wita, saya mau nanya satu, Mbak Wita. Satu Ustadz lagi ya? Aswabi, iya. Ada yang keinget nih Ustadz. Oh gitu, baik-baik. Ya, saya email Ustadz yang kemarin WA Ustadz untuk itu. Saya email Nailus Baik. Saadah, nama lengkap saya. Baik-baik, Masya Iya. Allah. Afan. Saya di Depok. Begini Ustadz, mungkin tadi kembali kepada salawat nih, saya jadi kepikir bertanya-tanya gitu kan, salawat itu macam-macam ya Ustadz. Dan ada salawat yang kayak salawat Badar kan udah ada dari zaman Nabi. Nah, apakah kan sekarang banyak tuh salawat-salawat, ada salawat nariyah, ada salawat apa gitu. Apakah ada pakemnya dari ulama untuk orang mengkreasikan salawat itu kan sebagai bentuk pujian kepada Rasul gitu. Itu aja Ustadz. Baik, Bu Nel, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini baru ketemu sekarang ya. Emailnya sudah, WhatsApp-nya sudah. Ya, bahwa bab-bab yang sifatnya kalimat thayyibah, bab doa, bab sholawat itu memungkinkan ada ijtihad. Karena ini bukan wilayah ibadah mahdo yang baku, yang kaku. Seperti kita doa, boleh? Boleh kreasi doa. Ibu kalau umroh kan satu buku disiapkan. Khawatir kalau nggak dipandu itu doanya kemana-mana, maka dipandu. Boleh nggak? Boleh. Karena ini babnya bukan bab ibadah mahdo yang saklek. Bersolawat pun memang Nabi mencontohkan Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kan boleh juga Allahumma sholli ala Sayyidina Habibina. Nggak ada masalah. Karena intinya adalah kita mengucapkan sholawat. Toh tidak dipastikan jenis sholawatnya. Maka muncullah beberapa ijtihadat dari para ulama. Sholawat penolak bala dan sebagainya. Tidak ada masalah. Yang penting nilai atau isinya itu adalah sesuai dengan kemuliaan Nabi. Sama dengan doa babnya. Dikaitkan dengan bab zikir. Zikir itu boleh. Saya tasbihnya 1000 kali. Boleh aja. Tasbihnya 1.000.000 kali. Boleh aja. Tapi Nabi kan 33 kali. Nah itu kan contoh dari Nabi. Khawatir kalau Nabi nyontohin 1000, kalian nggak kuat. Nah, itu ya bahasa ulama. Coba kalau Nabi habis sholat langsung 1000. Kita nggak kuat, Bu. Alhamdulillah Nabi cuma 3 kali istighfar. Tasbihnya 33. Tapi boleh lebih? Boleh. Sehingga bab akwal atau azkar ya, ucapan-ucapan, apakah sholawat, doa, atau zikir, itu boleh terbuka untuk ijtihadat. Sehingga disitulah kekaguman umat kepada Nabi bertambah. Kan dengan tambahan-tambahan pengaguman, tambahan-tambahan kalimat, mudah-mudahan cintanya kepada Nabi tinggi. Bukan sebaliknya malah. Sama dengan kita membuat untayan-untayan bahasa mengagumikan, kita pakai bahasa-bahasa yang luar biasa. Tapi tujuannya adalah dalam rangka kita memuji, dalam rangka kita mengagumi, dan kita mendoakan Nabi, dibolehkan berbagai macam ijtihadat, tambahan-tambahan dari kita mengucapkan sholawat, kita zikir, kita doa, bahkan dengan bahasa kita pun boleh. Kalau ibu-ibu dengarkan, sholawat di Arab itu kan kita nggak paham. Ternyata itu bahasanya bahasa pasaran, dan boleh, ya boleh. Yang penting tidak dijalankan waktu sholat. Kalau waktu sholat ya nggak boleh. Ya pakai yang panjang nggak boleh, karena sholawat dalam sholat sudah dituntun. Karena sholatnya ini masalahnya. Tapi di luar sholat silahkan. Sama dengan doa. Kalau di sholat nggak boleh tambah-tambah. Rabbighfirli warhamni. Saya pengen yang lain. Nggak bisa. Karena udah tuntunannya. Rabbighfirli warhamni wajburni. Warfa'ni dan seterusnya. Kalau mau nambah pengen sehat. Jangan di waktu sholat. Setelah sholat aja. Allah masfini. Karena nggak dituntun oleh Nabi. Itulah. Tapi kalau di luar silahkan berbahasa Indonesia, berbahasa Nusantara pun dibolehkan. Inilah namanya ibadah yang tidak dituntun langsung secara saklek, kecuali di wilayah-wilayah tertentu seperti dalam sholat. Memang tuntunan Nabi itu sangat baku sehingga kita tidak bisa merekayasa berbagai tambahan-tambahan. Di luar sholat dibolehkan zikir, doa, sholawat, bahkan pakai bahasa Indonesia pun dibolehkan insya Allah. Demikian Ibu Nail, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah.
kita sudah dapat ilmu banyak sekali hari ini dari Ustadz. Terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya berdoa, Ustadz bisa untuk memimpin kita berdoa. Baik ibu-ibu semua yang saya hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa. Majelis ilmu adalah majelis atau wasilah doa kita dikabulkan oleh Allah. Setelah beribadah, beramal soleh, kita berdoa. Termasuk setelah kita bermajelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazinah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara, li ulama'ina, li asatizatina, li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana fi majlisina dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala danan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala aiban illa sartartah wala hajatan min hawa'i dunya illa antana ala qada'iha ya muyassira kulli asir yassir alaina kulla asir fa inna taysira kulli asir alayka yassir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Rabbana taqabbal minna a'malana salatana siyamana infaqana sadaqatina. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian ibu-ibu semua, ibu-ibu ketua, ya ibu-ibu yang lain, masya Allah, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustadz. Mbak Asti, ini ada foto bersama nggak ya? Halo. Ini ada yang dalam perjalanan sepertinya. Ada perjalanan. Iya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah kita akhiri hari ini dengan tausiah-tausiah yang sangat bermanfaat dari Ustadz. Semoga ke depannya kita bisa dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslimah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah pengajian kita hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika terima kasih Ustaz. Sama-sama semuanya, mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Izin lihat dari Zoom ya Bu Wita, Ibu Windu, Ibu Gumi, Ibu Vivi, Ya. semuanya. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, Terima kasih sama-sama. Ustaz. Ya. Terima kasih semua.